Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Resti Duyanti dari kelas 11-8 SMA Negeri 4 Kota Kediri. Pada kesempatan sore pada hari ini, saya akan membawakan satu mosi, yaitu sekolah harus digital. Meskipun digitalisasi pendidikan menawarkan berbagai manfaat seperti efisiensi dan akses informasi yang cepat, ada beberapa aspek penting yang perlu kita pertimbangkan secara mendalam. Saya akan mengemukakan 3 argumen utama yang menunjukkan bahwa penerapan sepenuhnya sistem sekolah digital belum tentu merupakan langkah yang tepat dan justru menimbulkan tantangan serius. Pada argumen pertama saya, kesenjangan akses dan ketidaksetaraan sosial. Pertama, salah satu hambatan utama dari digitalisasi sekolah adalah ketimpangan akses terhadap teknologi dan internet di masyarakat. Tidak semua siswa memiliki perangkat digital seperti laptop, tablet, atau smartphone yang memadai, apalagi koneksi internet yang stabil dan cepat. Terutama di daerah terpencil pedesaan atau daerah dengan ekonomi lemah, fasilitas ini masih sangat terbatas. Akibatnya, digitalisasi justru akan memperbesar kesenjangan pendidikan antara mereka yang mampu dan tidak mampu mengakses teknologi. Misalnya, seorang siswa di kota besar mungkin dapat mengikuti pelajaran online tanpa kendala. Sementara siswa di desa harus menghadapi masalah koneksi buruk dan kekurangan perangkat. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam kesempatan belajar secara keseluruhan. Oleh karena itu, digitalisasi sekolah tidak bisa dipandang sebagai solusi tunggal, melainkan harus diimbangi dengan upaya pemerataan akses terlebih dahulu agar tidak menimbulkan diskriminasi baru. Kemudian argumen kedua saya yaitu pengaruh negatif terhadap interaksi sosial dan perkembangan karakter. Kedua aspek interaksi sosial dan perkembangan karakter peserta didik juga perlu menjadi perhatian. Pembelajaran secara daring dan digital memang memudahkan akses materi, namun cenderung mengurangi kesempatan siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan guru dan teman sebaya. Interaksi tatap muka di kelas memungkinkan siswa belajar tentang empati, kerjasama, dan komunikasi yang efektif. Hal tersebut sangat penting dalam membangun karakter dan kemampuan sosial. Jika pendidikan terlalu didominasi oleh platform digital, siswa bisa kehilangan pengalaman belajar yang bersifat langsung dan personal. Mereka mungkin menjadi lebih pasif dan kurang mampu beradaptasi dalam situasi sosial nyata. Selain itu, banyak aspek pembelajaran yang sulit dilakukan secara virtual, seperti praktik laboratorium, diskusi kelompok secara langsung, dan kegiatan ekstrakurikuler yang memerlukan kehadiran secara fisik. Dengan demikian, digitalisasi penuh berpotensi menghambat perkembangan sosial dan emosional siswa. Kemudian disusul dengan argumen ketiga saya, yaitu tantangan teknis, keamanan data, dan ketergantungan kepada teknologi. Ketiga, penggunaan teknologi secara masif dalam sistem pendidikan menimbulkan tantangan teknis dan risiko keamanan data. Infrastruktur teknologi yang memadai belum tentu tersedia di semua sekolah, dan pengelolaan sistem digital yang aman memerlukan sumber daya alat keahlian khusus. Gangguan teknis seperti server down, error sistem, atau serangan malware dapat mengganggu proses pembelajaran secara signifikan. Selain itu, masalah keamanan data pribadi siswa dan guru juga menjadi perhatian serius. Data yang bocor atau disalahgunakan dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, termasuk pelanggaran privasi dan potensi penyalahgunaan informasi. Di era digital ini, ketergantungan terhadap teknologi juga dapat menyebabkan ketentuan apabila terjadi gangguan sistem, sehingga proses belajar mengajar menjadi terlambat. Kesimpulannya, berdasarkan ketiga argumen yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa meskipun digitalisasi pendidikan memiliki manfaat yang potensi besar, penerapan sepenuhnya tanpa mempertimbangkan aspek-aspek kritis justru bisa menimbulkan berbagai masalah baru, kesenjangan akses, penurunan kualitas interaksi sosial, serta tantangan keamanan dan infrastruktur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.